Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Erwanto. Hari ini kita akan bicara soal kopi. Tema besarnya adalah mencetak petani kopi kaya. Sudah hadir di tengah-tengah studio Bapak-Bapak dari Direktorat Perbendaharaan Kanwil Sumatera Selatan. Saya sapa satu persatu ya. Pertama, narasumber pertama Pak Rahmadi Muwanto, AK MACC MBA PhD, Kepala Kanwil DJPB Sumsel. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Mas Wawan. Sehat Pak ya? Sehat. Ya, ngopi-ngopi dulu Pak. Ya, kita coba kopinya ya. Siap. Ya, narasumber kedua ada Pak Hairul Anwar, APN DJPB Sumsel. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam Pak Wawan. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak saingan jenggot dengan saya. Narasumber ketiga Pak Jenny Serhan, APN DJPB Sumsel. Selamat malam Pak Jenny. Selamat. Oke, selamat datang Pak ya di Tribun Sumsel. Dan yang ketiga Pak Fatur Rahman Asidiki, Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selamat malam Pak. Halo Mas Fatur, Wawan. ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang ke Tribun Sumsel. Terima kasih. Ya. Pada kesempatan ini narasumbernya lebih ramai dari biasa. Ada 4 orang, jadi saya selaku penanya agak dikeroyok sebetulnya. Saya yang tegang, biasanya narasumber tegang. Oke, saya mulai dulu dari Pak Kanwil ya, Pak Rahmadi ya. Publik kenal DJPB itu kantor yang ngurusin uang gitu Pak ya. Tiba-tiba hari ini ngobrolin masalah kopi ya, membuat kopi kaya. Oke lah, nyerempet dikit lah masalah duit gitu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, latar belakang DJPB concern ke kopi. Oke. Silakan Pak. Baik Mas Wawan, jadi begini, kami di DJPB memang tugas utama kami itu menyalurkan APBN. Jadi uang dari pemerintah pusat kita salurkan ke yang kita sebut kantor-kantor pemerintah pusat di daerah atau kita sebut satuan kerja, dan juga uang yang kita salurkan ke Pemda melalui transfer ke daerah. Ada satu lagi sebenarnya tidak secara langsung, yaitu subsidi-subsidi dari pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang kita sebut subsidi kredit. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, salah satu di antaranya. Ditambah banyak hal lain lagi lah, karena APBN itu punya banyak fungsi. Tetapi salah satu fokusnya adalah menggerakkan ekonomi, terutama tentu di Sumatera Selatan. Nah, untuk hal itu, fungsi kita sudah diperkuat, tidak hanya bicara tadi menyalurkan uang, treasury, tapi ada satu fungsi lagi yang kita sebut regional ekonomis, ekonom regional. Nah, ekonom regional itu sebenarnya kita diarahkan untuk bisa menggali potensi-potensi ekonomi di daerah, sehingga ekonominya bergerak, karena kan tujuan dari pemerintah membuat masyarakat sejahtera. Nah, jadi dengan kita terlibat, kenapa kita terlibat di kopi? Ya Sumatera Selatan produk utamanya kopi, termasuk yang lainnya. Jadi kita coba lihat, dan kebetulan kopi lagi bagus-bagusnya. Jadi kita fokus untuk pengembangan dari industri kopi. Kenapa di petani? Karena kopi ini sebenarnya sedang banyak yang tertarik, dan sudah mungkin sekitar hampir 2 tahun ya dari yang sebelumnya, kalau nggak salah dari awal 2024 itu sudah ada diskusi-diskusi panjang. Dan akhirnya diawali dengan upaya untuk ekspor perdana kopi pada saat itu. Tetapi dalam acara untuk persiapan itu, saya kebetulan hadir dan diskusi dengan para pemain kopi di sana yang ekspor. Mereka bilang isu kita bukan hanya di ekspornya, tapi lebih bagaimana produksi kopi Sumatera Selatan itu bisa mendukung ekspor ini. Nah, jadi kita melihat ke arah sana, dan kebetulan juga banyak pihak yang melihat bahwa kesejahteraan petani kopi ini kurang bagus, sehingga itu sebabnya kenapa
kita tidak mau rebutan sama yang lain. Gitu. Iya, iya. Kita mau coba deh kita konsentrasi di para petani kopi ini. Target kita apa? Target kita ya kita akan mencoba membuat nasib mereka lebih baik. Ya kita berharap kesejahteraan dari industri kopi itu juga mengalir ke mereka sehingga mereka jadi kaya. Itu apa ide awal atau pemikiran yang kita siapkan untuk program ini, Mas Wawan. Baik, tentu ada tantangan Pak ya, karena sebelum-sebelumnya DJPB mungkin belum pernah ya, atau di sektor lain ada. Ini kopi mungkin awal mula hari tahun ini gitu Pak ya. Tantangan besarnya Pak yang di... Ya, jadi begini, ketika kami ditugaskan untuk melaksanakan fungsi sebagai ekonom regional ini, pendekatan awalnya lebih banyak pendekatan analisis ekonom gitu. Ekonom itu kalau analisis itu biasanya bergerak dari pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Kebetulan latar belakang pendidikan saya lebih banyak di mikro, ekonomi mikro. Nah, kalau mikro itu kita melihat bagaimana ekonomi bekerja pada level individu, petani, rumah tangga dan sebagainya. Jadi itu sebabnya kita bergerak ke arah sana. Kebetulan juga kita kan ekonomi di daerah itu kan bisa kita lihat ada 4 sebenarnya. Yang pertama tentu yang kita tahu adalah akademisi. Yang kedua itu Bank Indonesia, yang ketiga OJK, yang keempat dari Kementerian Keuangan. Biasanya itu yang sering kita sebut 4 kuartet ekonom gitu. Nah, masing-masing ini bergerak sendiri. Jadi isu utamanya adalah sebenarnya tidak ada yang bisa membuat program yang sinergi, memanfaatkan semua. Perbankan punya dana, ya kan? Siapa yang membantu petani untuk bisa paham bisnis, mengelola keuangan. Kemudian bagaimana kami supaya subsidi itu tepat sasaran dan maksimal. Dan pemerintah daerah juga punya kepentingan. Nah, ini masing-masing bergerak sendiri. Jadi tantangan yang paling utama sebenarnya bagaimana kita bisa menggerakkan semua tadi fokus pada satu tujuan. Nah, kita coba manfaatkan nanti programnya adalah membuat petani kopi jadi kaya. Jadi itu aja yang jadi tujuan utama kita. Nah, bagaimana kita bergerak semua? Karena kalau petani kopi kaya, semua pihak ini akan senang. Jadi ini pendekatan yang saya rasa tantangan yang paling besar di situ. Dan kita mencoba pelan-pelan membangun sinergi itu. Dan memang tidak mudah, cukup lama untuk bisa paham siapa yang harus terlibat, karakternya seperti apa tidak mudah. Karena masing-masing biasanya beranggapan pihak lain sudah mengerti saya, dan saya sudah mengerti pihak lain. Gitu Mas Wawan. Oke. Saya dengar ada 31 Pak ya, petani kopi yang dirangkul gitu Pak ya. Mungkin ke sebelah saya aja lah, yang paling deket nih. Saya tes dulu. Siap. Pak Herul ya. Iya. 31 orang yang, kenapa 31? Yang kedua tadi Pak Kanwil bilang menjadi kaya. Nah, itu tentu dari step by step pasti ada target gitu Pak ya. Ada target. Bulan ini apa targetnya, 2 bulan lagi apa targetnya. Terus sampai kapan gitu Pak? Nah, itu gimana Pak? Iya, Pak baik. Kenapa 31 gitu ya? Sebenarnya Pak Kanwil kemarin menyampaikan sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Tapi awalnya kami memilih 1 poktan saja. Oh. Dan 1 poktan itu kan kalau tidak salah berdasarkan informasi dari petugas PPL di Dinas Pertanian Oku Selatan itu sekitar 20-25 orang. Kami mensyaratkan di program ini adalah para petani yang tidak terikat oleh rantai ijon. Jadi kami mensyaratkan itu Pak. Oh, berat ya? Kawan ke Ibu Martalena namanya ya, yang PPL, petugas PPL yang cukup lincah menurut saya. Saya baru kenal di WA, tapi beliau sudah cukup informatif sekali ngobrol dengan kami. Jadi kami awalnya 16 orang Pak. Nah, berdasarkan informasi juga dari yang pernah kami datangi di Kerinci, untuk mencapai skala ekonomi kurang segitu, minimal 30 sampai 50. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Bu Martalena, Bu tolong bisa ditambahkan lagi, boleh ke
kelompok petani lain. Iya. Akhirnya kemarin kami ke sana itu dapat dua kelompok dengan total mungkin sekarang nambah lagi Pak, bukan lagi 31 tapi nambah 35. Karena setelah kami informasikan program ini, bagaimana keunggulannya, bagaimana apa yang akan didapatkan nanti setelah ikut program ini, mereka cukup tertarik. Oh, saya ikutan. Akhirnya nambah lagi 4 izin Pak Kanwil. Jadi besok nanti sepertinya akan ada 35. 35 ya. Ya. Nah, kemudian milestone-nya ya, Iya, tahap-tahapannya gitu ya. Tahapan sampai saat ini kami sudah menyusun tahap-tahapannya. Mungkin sampai dengan tahap ini kita sudah melewati tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, kita sudah nyusun SK Pak. Tim sudah bergerak nyusun proposal, kemudian berkoordinasi dengan seluruh stakeholder perkopian di Sumatera Selatan. Kami sudah berbicara dengan semuanya, dengan OJK, dengan BI, dengan dinas perkebunan, pertanian, kemudian balai karantina yang nyusun traceability system. Kita berkoordinasi dengan KPPN Batu Raja, Dinas Pertanian Oku Selatan, dengan petaninya langsung gitu ya, sudah berkoordinasi. Kemudian kita mulai nyusun, memetakan. Sebenarnya apa sih kendala yang dialami oleh petani? Kita nyusun Google Form, kita kirim ke Bu Martalena. Kita dapat informasinya, oh seperti ini. Kita mulai nyusun proposal. Nah, tentunya proposalnya butuh dana. Kemana kita nyari dana? Sementara kita tidak ada dana untuk itu. Nah, nanti mungkin untuk selanjutnya mungkin untuk kebutuhan dana nanti disampaikan oleh teman-teman yang lain. Nah, kemudian setelah itu nanti setelah nyusun proposal terpetakan, kami kemarin bergerak melakukan studi banding ke Kerinci untuk melihat seperti apa ini pengelolaan kopi yang sukses gitu ya. Karena informasinya di sana itu ada petani-petani yang sekarang sukses itu dulunya perambah hutan. Nah, oleh Direktur PT Agrotropika Kerinci itu mereka berdayakan. Ngapain kalian menambah hutan? Nih saya kasih ilmunya. Jadi setelah kopi itu menghasilkan, berhenti mereka menambah hutan. Dan sampai sekarang mereka menjadi kaya gitu. Nah, berkaca dari itu, kita coba terapkan ini nanti di Oku Selatan sebagai daerah penghasil kopi tertinggi mungkin di Indonesia. Karena tertinggi di provinsi-provinsi tertinggi kan Sumatera Selatan. Sementara di data BPS Oku Selatan lah yang tertinggi di Sumatera Selatan. Jadi kami langsung ke tempat utamanya. Dan memang ketika saya ke sana ke desa Kecamatan Warku Karanau Selatan itu, wah surganya kopi Pak. Kanan kiri depan belakang itu kopi semua. Ya? Nah, namun tantangannya itu satu, tengkulak di mana-mana Pak. Kalau saya lihat itu Pak di pasar itu Pak, tumpukan kopi semua itu. Wah itu kopi Pak, mau dibawa kemana? Lampung. Gitu. Gitu. Nah, itu tahapannya. Kemudian setelah itu kami kemarin melakukan pertemuan dengan para petani. Petani memang sudah terinfokan dari Ibu Martalena selaku PPL-nya. Cuma mereka ingin menggali lagi. Seperti apa programnya? Bahkan kami di challenge dari jam 9 sampai jam setengah 1 siang, Pak. Tanya Pak satu. Bener nggak kalau memang masih cara kami sekarang petik asalan menguntungkan bagi kami, ngapain ikut program Bapak katanya gitu. Boleh, saya bilang. Mari kita petakan bersama-sama. Kita hitung ya gitu. Kemudian saya hitung. Oke, sekarang kita petakan. Bapak taruhlah megang 1 hektar dengan ukuran luas areal tanam 2 kali 2,5 meter satu pohon, berarti Bapak sekitar 2.000 pohon. Oke, berapa hasilnya kira-kira? Mereka langsung bilang 1,5 ton Pak. Oke, kita hitung ya. 1,5 ton kali berapa? Harga berapa? Bilang gitu. 68.000, rendemen 86%, jatuhnya ke 58 ribuan Pak. Dikalikan semuanya jatuhnya dapatnya 90 jutaan Pak. Setahun itu mereka kotor ya. Kemudian kita hitung berdasarkan hitungan kita Pak dengan petik merah 1 kilonya 12.000, kemudian nanti dijual ke UPB juga menjual 100.000 per kilo karena nanti kualitasnya premium. Nanti mereka dapat lagi 70% dari sisa bagi hasil laba dari UPB. Itu 200 juta lebih Pak, 213 juta mereka bilang. Betul loh ini Pak, saya ikut katanya gitu langsung. Boleh nggak teman-teman saya ikutin? Nanti dulu saya bilang gitu. Ini dulu sebagai percontohan. Nanti setelah itu baru kita
kembangkan ke yang lain. Proyek perdana berarti Pak Proyek ya? perdana insya Allah. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak ya, menyuarakan ini ke semua, mudah-mudahan banyak yang mendengarkan dan banyak yang mendoakan gitu Pak. Siap. Ya. Mantep ini Pak Heru. Jadi pendekatannya adalah kita perlu memahamkan mereka bisnisnya. Iya. Kalau mereka produksi seperti kualitas sekarang ternyata dapatnya sekian. Tapi kalau mereka mau mengolah lebih lanjut sehingga menghasilkan produk premium dan pengolahannya dilakukan bersama. Tadi ada UPB itu unit pengolahan bersama. Maka sebenarnya mereka bisa mendapatkan nilai tambah yang selama ini dinikmati oleh tengkulak mereka sendiri. Nah, nanti di sini siapa yang akan ngambil? Makanya eksportir banyak ambil. Program tadi sukses di Kerinci, makanya kita awal itu kita mencari sebenarnya modelnya seperti apa. Yeah. Kebetulan ya kita nggak sengaja sudah dapat ada yang di Kerinci sukses, saya kirim mereka ke sana, kita belajar, ini bagus sekali polanya, dan kebetulan yang itu direktur yang dari sana juga mau membina. Dan apabila tidak ada yang mau ambil produknya, beliau bersedia karena beliau juga eksportir. Tapi eksportir yang mau berbagi tadi, berbagi sama-sama mau kaya. Iya. Jadi ini yang kita coba. Nah tadi kan kita bicara gini, uangnya dari mana? Nah ini Ya, yang saya betul. bilang tadi kita bicara social entrepreneurship tadi. Jadi kami nggak punya anggaran untuk itu. Ya mungkin nanti ada sedikit lah ya untuk hal-hal kecil bisa. Tapi hal besar kita akan mendatangkan yang mengajarkan mereka bagaimana meningkatkan produktivitas. Dan dia sukses karena dipakai sama yang di Kerinci tadi. Itu dari Jember. Dia tim dari PTPN yang memproduksi kopi. Yang kedua, kita perlu juga tadi coach yang tadi ya, yang direktur dari Kerinci tadi, Agrotropika tadi. Dia yang akan meng-coach, akan ngajak mereka, mendampingi mereka. Itu kan perlu biaya. Nah, belum lagi nanti mereka harus punya unit pengolahan bersama. Itu juga perlu biaya. Terus kita hitung semua. Nah, dalam hal itu memberikan manfaat langsung dan bisa dibiayai dengan kredit, kita akan menggunakan kredit subsidi tadi. Tapi dalam hal yang tidak bisa dibiayai tadi seperti kita pakai konsultan untuk membantu mereka supaya produksi lebih baik, coach-nya gitu. Ya kita minimalis lah, kita jangan mahal juga. Nah itulah yang nanti kita cari. Jadi kita pakai pendekatan apa? Kita berharap pada corporate social responsibility. Dan menariknya adalah waktu kami diskusi dengan banyak pihak di Jakarta, dari Badan Pengelola Keuangan Haji, dan dari Basnas, dan dari BSI yang unit zakat, maslahat. Dan mereka bilang, loh kita program zakat kita bisa ke sana. Nah, ini kan pas ya, karena pemberdayaan umat juga mereka berharap. Itu satu sisi. Jadi, kita ngajak mereka. Kita sih kenapa mereka karena kebetulan saja. Kita juga ingin nanti kalau bisa kita perluas, kita juga mengundang berbagai pihak. Apakah perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan juga bisa ke sana. Karena investasi mereka tidak besar, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ditambah tadi begini, saya cerita tadi ini baru bisnis nih, kita belum ini, kita baru menarik mereka, ternyata untungnya besar. Nanti kalau mereka penghasilannya naik, kita udah bilang sama teman-teman di perbankan ya, dalam hal ini kalau nanti memang bisa bekerja sama dengan BPKH, Basnas dan BSI, saya udah bilang sama BSI, Anda nanti nggak bisa loh cuma menyediakan kredit saja, Anda harus membantu mengelola keuangannya. Kalau ada sisa uang disimpan di mana, misalnya mereka daripada uangnya cepat habis, masukkan tabungan haji, ya kan? Bisa begitu. Atau mereka nanti ke tabungan emas dan sebagainya. Nah itu yang mau kita buat skemanya. Jadi kenapa kita melibatkan banyak pihak? Karena kita mengorkestrasi. Nah isu kita seperti yang saya bilang tadi, tantangan itu siapa yang mengorkestrasi seperti ini? Makanya kami berinisiatif lah, kita coba lah. Kalau model ini jalan, sebenarnya kita bisa gunakan juga di padi. Karena ternyata petani kita yang padi itu mereka jual dengan kualitas yang rendah. Itu hanya masalah mesin giling saja yang kurang bagus. Itu bisa, atau kelapa yang lagi luar biasa. Jadi kita bisa gunakan skema semua itu. Tapi di tahap awal ini kita belum mau besar-besaran karena kita ingin
bisa punya inilah quick win dulu lah, Iya. sehingga orang bisa melihat gitu. Mungkin kopi aja nanti kalau sukses, garapnya bisa kewalahan itu ya. Iya. Kalau kita nggak melibatkan banyak orang. Tapi Betul. kami tidak akan memonopoli semua itu. Kita hanya akan memulai saja. Kalau ada banyak pihak yang bisa menggunakan, ya kita akan serahkan ke mereka. Yang penting kita sudah bisa menunjukkan model ini bisa jalan. Mas Wawan. Dari nol sampai kelihatan hasilnya itu berapa lama Pak Kanwil kira-kira? Nah, ini Mas Hairul yang ini. Ya, dari nol sekarang itu sudah masuk bulan Februari. Saya lihat jika cepat gitu ya dan ada uangnya, harusnya Maret sudah berproses. Sudah Berproses. Oh, Karena ini sudah hijau nih. Sebagian ada yang merah-merah. Hmm. Sudah bisa dipetik. Menurut informasi yang saya peroleh dari para petani di Oku Selatan, di Kecamatan Warku Kranau Selatan itu, ini awal Maret sudah bisa petik merah, Pak. Jadi sekarang kita berapa nih? Tanggal berapa nih? Tanggal 12. 12 tengah Januari ya. Mm-mm. Januari kita harus nyiapkan ininya Pak, olahannya, UPB-nya, unit pengolahan bersama. Nah, mimpi kami itu di unit pengolahan bersama itu setelah kemarin kita survei lokasi Pak dengan seluruh kelompok taninya itu, kita cari Pak, dapat 4 lokasi Pak. 1 rumah, 1 gudang, 2 tanah kosong. Kita assess bersama jauh jaraknya ke sini. Dapatlah 1 yang terakhir. Itu dekat dengan kelompok tani yang pertama. Cuma jalannya agak turun, Pak. Itu betul. Agak turun jalannya. Nah, kemarin ngobrol dengan Mas J ini, kayaknya gimana nih Mas, kita bisa Pak. Katanya. Kita buat sengkedan. Saya gitu. Jadi terasering kayaknya, dan itu paling nyaman. Ada yang paling jauh Pak. Tapi itu saya mikir nanti kalau misalkan dalam proses tahapannya nanti Pak, ada proses grading manual yang di situ kita memperkerjakan ibu-ibu biasanya kalau di sana di Kerinci. Sortir gitu ya? Sortir manual. Setelah grade masuk ke mesin grader, kan harus disortir Pak. Kalau misalkan ada batu kan harus manual, itu nggak bisa pakai mesin grader. Nah itu kalau di lokasi paling ujung sana, nggak mungkin ibu-ibu nih bisa standby gitu ya. Betul. Sehingga harapannya tempatnya harus siap. Nah, di awal Maret itu nanti sudah petik merah, tempatnya siap. Jadi area pertama itu adalah gudang dan kantor. Kemudian yang kedua adalah mesin. Di situ ada mesin palper, mesin haler, mesin grader. Kemudian gudang. Yang di bawahnya adalah dom, pengeringan. Yang keempat adalah area terbuka. Jadi jika kalau kamu melihatnya di Kerinci itu memang ada seperti itu, ada domnya, ada yang terbuka. Jadi ketika panasnya menyengat di luar semua. Jadi dari bawah juga panas kan, dari lantainya, dari atas juga panas, cepat itu. Nah, terkumpul, petani sudah mulai itu, dan sepertinya kalau memang jadi berproses Pak, ini petani-petani yang 31 itu jadi broker nih, ngambil petik merah yang teman-teman lainnya gitu. Dan saya bilang, silahkan aja nggak apa-apa. Dan untuk si UPB ini akan menambah omset mereka, tidak masalah. Dan ini akan memicu efek domino ke petani lainnya. Insya Allah Pak, kalau memang dananya ada, siap. Kemudian tim dalam waktu dekat setelah ini kan mungkin sepertinya milestone berikutnya adalah tim Agrotropika Kerinci, kemudian tim dari Puslit Koka, tim kita ya Pak, tim Kanwil, tim KPPN, tim pusat ada 1 orang, yang dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Dinas Pertanian Oku Selatan turun bersama, stres gitu. Nah di situ dikumpulkan di rumahnya kepala Poktan itu Pak Nasro namanya, kita ngumpul di situ, mulai itu 5 hari di sana. Nanti ada yang untuk menilai tanah, pemeliharaan kopi, kemudian hama penyakit. Kemudian lagi bagaimana teknik pruning yang benar, bagaimana teknik petik yang betul gitu Pak. Sehingga nanti hasilnya berkualitas dan maksimal. Seperti itu. Jadi ini saya mau tambahkan ya. Iya, Tadi kan bicara dana. Nah, sekarang minggu ini ya, semoga besok ya. Ya, semoga besok. Kita akan diskusi sama penyandang dananya yang CSR-nya itu. Sehingga kalau mereka bilang oke, kita langsung eksekusi ini. Karena dari Puslit Kokanya juga sudah siap, yang dari Kerinci juga sudah siap.
Nah, tapi kita belum mulai karena ya tantangan kita itu kan. Walaupun sebenarnya mereka sudah semangat, cuman kemarin masih diskusi awal. Nah, hari ini nanti yang minggu ini saya diskusi benar-benar yang serius. Nah, kalau mereka serius, kita langsung eksekusi. Kalau eksekusi lebih cepat. Karena saya juga kami udah bikin plan B. Kalau mereka nggak ada, kita udah siap. Kita mau cari donatur yang lainnya. Kenapa? Karena kita mau menggunakan ini kenapa kita pakai donatur CSR itu supaya ada pihak lain yang mendisiplinkan. Karena masalah kalau itu dana dari pemerintah, udah hibah atau apa itu biasanya siapa yang mendisiplinkan? Nggak ada gitu. Ya kalau uang udah cair ya udah cair saja. Tapi kalau yang namanya CSR itu pasti lembaga yang ngasih CSR akan mendampingi akan serius. Nah, ini juga pola-pola pendekatan kita, Mas Awali. Izin menambahkan. Pak Jenny ini yang sudah disebut-sebut tadi. Saya pernah wawancara sama petani kopi di sini, Pak ya. Menurut petani kopi itu orangnya muda juga, kayak kita juga ya, anak muda gitu kan. Apa sih tantangan terberat petani kopi ya? Dia di Pagarawan katanya infrastruktur, Pak, katanya. Nah, itu di Oku Selatan kayaknya konturnya hampir mirip, Pak. Saya mengangkat hasil bumi yang di bukit-bukit itu ke sentra apa namanya? Pemilihan lah istilahnya, sortir gitu. Nah, itu kadang susah. Itu gimana, Pak? Sebelum saya masuk ke menjawab pertanyaan tadi, Pak, saya mau menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Hairul dan Pak Rahmadi tadi. Pertanyaan Bapak sebelumnya, sebenarnya kapan sih sebenarnya break even point-nya ya? Nah, betul tuh. Di perhitungan kami BEP-nya cukup 16 bulan, Pak. 16 bulan? 16 bulan itu sudah BEP, sudah kembali semua, sudah kredit-kredit sudah bisa dilunasi, dan sudah full 100% keuntungan untuk petani. Jadi cukup 16 bulan, Pak. Itu kita sudah hitung cash flow-nya, Pak. Sudah ada laporan arus kasnya, sudah ada. Sudah lengkap. Jadi perkiraan kalau semuanya dilancarkan, dimudahkan, harganya semakin bagus, 16 bulan selesai, Pak. Selesai. Lalu sebenarnya tantangan petani kopi itu apa? Tantangannya itu adalah yang pemasaran, Pak. Siapa yang mau membeli produk mereka? Betul. Jadi dari beberapa petani kopi yang saya temui di Oku Selatan, di Ranau, di Warkop, di Banding Agung, di Sipatuhu, Pak, mereka kesulitan menjual produksi kopi yang bagus. Kopi yang bagus itu yang petik merah. Petik merah ya. Jadi ada salah satu petani sudah mendapatkan hasil kurang lebih 3,5 kuintal, itu dibawa ke Palembang nggak laku, Pak. Nggak ada yang bisa menampung sejumlah itu di lokal untuk petik merah. Lalu kami juga sempat berdiskusi dengan salah satu eksportir dari Palembang, Pak. Beliau berkata bahwa kesulitan ekspor itu harus ada kontinuitas, Pak. Betul. Harus kontinu, tidak boleh berhenti. Tetapi kalau petik merah, petani ini kesulitan untuk si eksportir ini kesulitan mendapatkan pasokan petik merahnya. Petani juga kesulitan ternyata ketika mereka tidak bisa bertemu dengan orang yang mencari. Akhirnya kopi-kopi yang diekspor dari Bombaru, dari Sumatera Selatan, itu bukan kopi premium, tapi kopi grade 3 dan grade 4 yang digunakan untuk parfum, Pak. Pengharum ruangan. Jadi bukan untuk minuman yang disajikan yang harganya mahal, tetapi untuk parfum. Nah, bagaimana sekarang kita, apa yang kita lakukan ini bisa membuat eksportir ini mendapatkan pasokan petik merah, kopi-kopi premium itu secara kontinu. Ketika kami ke Kerinci, itu mendapatkan informasi bahwa jika kopi itu dipetik dengan baik, dengan metode yang benar, maka satu pohon paling tidak itu menghasilkan 250 gram per 2 minggu, Pak. Jadi kontinu, Pak. Tidak berhenti sepanjang tahun. 250 gram per pohon per 2 minggu. Kali berapa batang. Jadi, yang tadi masalah kontinuitas kita kesulitan, ini akan ada. Pasokan itu akan kontinu, akan selalu ada. Sehingga eksportir yang ada di Sumatera Selatan ataupun dimanapun,
ketika membutuhkan supply vine robusta, karena kebetulan di Sumsel ini rata-rata robusta ya Pak, vine robusta, petik merah robusta itu ada terus. Harga vine robusta tinggi Pak. Bagaimana kita bisa menghasilkan kopi berkualitas dengan harga tinggi kembali ke petani. Maka target awal kita bahwa menjadi kaya itu bisa tercapai Pak. Kira-kira demikian. Mungkin Pak Patur ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Jadi dari yang disampaikan Pak Jenny tadi, ini kan kita kemarin waktu di Oku Selatan, tim itu sudah menyampaikan juga. Jadi dengan apa namanya jangka waktu yang 16 bulan tadi Pak, ini mereka mulai istilahnya ikut tergerak bergabung dengan kami gitu ya. Karena ini juga mengubah paradigma itu kan hal yang sulit ya. Betul. Mereka sudah turun-temurun dari kakek buyutnya mungkin sampai ke sekarang ini kan itu mereka sudah dengan pola tradisional yang tanda kutip ya mungkin itu saja kan gitu kan. Terus kita mau mengubah cara pandang mereka, kalau kita tidak istilahnya pendekatannya juga tidak benar juga kan agak sulit nih. Makanya juga kita ada satu contoh yang dari Kerinci Pak. Kerinci ini ya menurut saya termasuk lumayan sukses juga dengan pendekatan secara secara kekeluargaan gitu. Bahkan pendamping yang di Kerinci itu mereka itu tidur bersama masyarakat. Mereka membaur gitu kan. Mereka nggak jaga jarak. Mereka jadi tahu daily basic dari kebutuhan masyarakat itu dia tahu gitu kesulitannya seperti apa gitu kan. Jadi ini yang kita coba untuk kita kembangkan di Oku Selatan nantinya gitu. Sehingga konsep kita untuk sebenarnya bukan petani kopi kaya, tapi semua kaya gitu kan. Selama ini hanya off taker ya, petani ditinggalkan gitu. Jadi kita berharap nanti dengan unit UPB-nya juga maju, nanti ada koperasi Desa Merah Putih, terus juga ada petani kaya. Jadi kita intinya membangun semuanya kaya gitu. Otomatis juga nanti kalau semuanya sudah lebih baik, daerahnya kan juga pasti lebih maju ya, dari sisi perekonomian pasti lebih berkembang gitu. Itu yang harapan dari Kanwil di CPB Sumsel gitu Pak. Baik. Itu Pak. Saya mungkin bisa menambahkan Silakan, Pak Kanwil. sedikit. Jadi gini, pendekatan kita, petani adalah yang fokus paling utama. Ya. Jadi semuanya ke sana. Bahkan nanti termasuk lokasi pelatihannya. Biasanya kan kalau pelatihan kayak gitu ditaruh di kantor pemerintah, gimana ini enggak. Kita akan menggunakan fasilitas milik mereka, rumah mereka. Kita situ. Mungkin pelatihnya juga ikut tidur di situ. Ya, kita minta teman-teman terjun untuk melihat sama mereka karena kita mau jadi bagian dari mereka juga gitu. Dan itu memang salah satu faktor kesuksesan yang program di Kerinci gitu. Jadi kita sebenarnya memodifikasi program di Kerinci, tapi kalau di Kerinci itu benar-benar hanya perusahaan itu sendiri yang kebetulan direkturnya punya passion ya untuk mengubah, karena beliau dulu profesinya di Kementerian Kehutanan. Jadi dia ingin mengurangi penambah hutan. Tapi kalau kita benar-benar ini sebenarnya bisa kita orkestrasi, perbankan bisa masuk, pemerintah pusat bisa masuk, pemerintah daerah bisa masuk. Karena nanti juga gini Pak, isu kita kan kalau ini terjadi perubahan penghasilan, mungkin ada pihak tertentu yang bisa jadi berkurang. Nah, bagaimana nih kita mengamankan semua ini? Makanya kita juga akan melibatkan pemerintah daerah. Jadi kita nanti kalau sudah punya pola, kita minta dari pemerintah daerah apa? Misalnya mau tidak memberikan subsidi tambahan. Bahkan nanti bila perlu, mereka bisa membuat regulasi khusus sehingga mengamankan ini. Makanya kita mulai dari kecil dulu, karena kalau ini nanti sudah sukses dan banyak, itu akan ada upaya dari pihak tertentu yang saya kok sekarang bisnis saya turun ini. Nah ini kan kita perlu mengendalikan ya. Kita nggak mematikan mereka, tapi Anda harus mulai berubah gitu. Karena pendekatan kita begini, kita ingin ya jangan kaya sendiri, harus kaya bersama. Nah inilah yang kita merasa nggak mudah, tantangan yang berat, tapi juga membuat kita adrenalinnya naik, semangat. Masa sih nggak bisa? Gitu. Nggak bisa, ya. Baik. Mungkin terakhir Pak ya, 16 bulan PEP tadi kata Pak Jenny, itu optimis nggak Pak? Jadi gini, BEP 16 bulan itu BEP dalam arti
pinjaman sudah kembali semua ya. Iya. Bukan cuma BEP dari untung. Kalau BEP dari untung sejak awal sudah untung. Tapi mereka bisa mengembalikan, biasanya KUR itu bisa 3 sampai 5 tahun. KUR kredit itu 3 sampai 5 tahun. Mereka bisa mengembalikan 16 bulan ya. Ya anggaplah 2 tahun. repot-repot itu meleset-meleset dikit 2 tahun. Bank banyak yang mau, Pak. Karena mereka cepat bergulir. Dan apalagi kalau sukses di satu kelompok, mereka bisa replikasi kelompok lain kan. Semakin banyak uang yang diperbankan itu mengalir ke sektor yang produktif, meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau bicara optimis sekali karena kita hitung-hitungan dulu. Jadi kelemahan dari para petani kita, mereka nggak bisa ngitung, nggak tahu hitungannya seperti apa. Nah kita lah yang hitung ya. yang karena kita orang keuangan ya, kita lah yang peran kita di situ. Jadi peran kita yang hitung-hitung, peran kita yang mengajak semua pihak. Ada tugasnya ini itu gitu. Kita kalau boleh dibilang jadi dirijen, tapi kita nggak mau di depan. Gitu. Yang di depan tetap para petani atau pihak-pihak yang menurut kita ya silahkan aja gitu. Kalau nanti suatu saat misalnya, wah program ini bagus gitu kan, bisa jadi programnya pemerintah daerah ya silahkan aja. Buat kita kan yang penting tugas kita sebagai ekonomi regional juga sukses. Dan satu lagi di UPB tadi kita juga bisa melatih anak-anak muda di sana untuk jadi pengusaha. Entrepreneur. Jadi kita juga ke depan mungkin ini model yang bisa kita usulkan ke Pak Gubernur 100.000 sultan muda. Kenapa? Karena yang eksportir di Palembang itu ingin mengajari masyarakat untuk bisa ekspor langsung, Pak. Termasuk yang Dirut dari Kerinci tadi, Ibu Dirut dari Kerinci juga mau untuk ngajari karena demand-nya masih luas. Jadi kalau kita bisa nanti melibatkan juga di UPB tadi, kalau bisa sih anak-anak muda dari para petani kopi atau di daerah itu, ya ini salah satu itu lagi hal baru yang bisa kita libatkan gitu. Ya kalau Mas Wawan tidak mau jadi tertarik kan, wah kalau gitu saya pengen punya binaan poktan tertentu, kelompok tani tertentu, kita jadi UPB-nya. Jadi UPB-nya, bisa ekspor dan sebagainya. Gitu. Nah itu inilah maksudnya itu yang nanti kita akan serahkan ke para eksportir ini, ke OJK, ke Bea Cukai, ke Balai. Yang ngurusi ekspor itu untuk ngajarin gitu. Tapi di tahap awal fokus kita adalah petani, mereka belajar petik merah dengan benar, kemudian diolah bersama sehingga kualitasnya premium, terus penghasilan mereka naik, pinjaman kembali dengan baik. Gitu. Itu target pertama kita. Setelah itu ya silakan mereka. Kalau mereka masih butuh pendampingan kita dampingi. Selain kopi Pak, tentu ada komoditas lain yang menurut Bapak yang potensial untuk dikembangkan di Sumsel apa itu? Yang sudah jalan karena akhir tahun kemarin diskusinya sudah dimulai OJK. Kami sudah mengirim satu tim kecil untuk menjajaki kelapa. Saya kebetulan di akhir tahun berkunjung ke Oki, kemudian Ogan Ilir, dan sempat melihat operasi pasar dan diskusi terkait dengan beras, karena kan mereka daerah produksi beras ya. Sepertinya kita bisa juga nih fokus di beras, tapi kami belum punya hitung-hitungannya. Kalau yang kelapa sudah ada hitung-hitungan kasar, tapi ini semua basisnya hitung-hitungan Pak. Jadi kopi itu ada yang sudah hitung duluan, tapi kita konfirmasi lagi. Kita pastikan lagi, termasuk makanya kemarin Pak Hairul ke sana diskusi lagi dengan mereka, karena di atas kertas kita juga sudah ngitung kan. Nah, tapi kita pengen benar-benar real kondisinya di lapangan kita seperti apa. Nah ini kita nanti pendekatannya begitu. Kalau menurut hitung-hitungan kita nggak masuk, ya kita tarik nanti dulu, ya ngapain kan. Nah kelapaan lagi seru banget menurut saya karena lagi permintaannya tinggi. Kalau beras kami belum tahu, tapi rasanya kayaknya dengan kebijakan Pak Presiden untuk swasembada pangan kelihatannya sukses. Apalagi kalau nanti kita bisa fokuskan produksi beras berkualitas untuk mendukung program prioritas ya. Tapi itu masih jauh lah. Kita mau coba dari kopi dulu, tapi sambil jalan kopi sudah mulai jalan, kita mulai melirik ke kelapa. Itu rencana kami. Oke. Terakhir Pak, harapan besar Bapak dengan adanya program
menjadikan petani kopi kaya ini gimana Pak? Jadi begini, kami itu dari sisi kami secara pribadi, kami menantang diri kami, bisa nggak kami itu lepas dari konsepsi birokrat yang hanya menjalankan program pemerintah, ya, melaksanakan tupoksi. Kita selalu bicara gini, kalau di pemerintah selalu bilang outcome, hasil gitu kan. betul. Tapi kita nggak pernah mendefinisikan hasil itu kepada masyarakat ini. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu ingin mengajak semua pihak yang terlibat tadi bisa loh bikin masyarakat itu kaya. Karena itulah sebenarnya peran utama pemerintah. Tadi ya, masyarakat miskin itu kita kasih BLT karena mereka nggak punya kemampuan. Pelan-pelan kita empower naik sedikit. Sama mereka yang sebenarnya udah di kelas menengah ini, menengah bawah, itu bisa naik atas pelan-pelan dengan penghasilan mereka. Jadi harapan kita yaitu mereka kaya, nanti begitu ada apa-apa di masa depan, mereka nggak jadi miskin lagi. Kalau gagal panen sudah ada cadangan, kalau harga kopi turun mereka sudah punya produk yang harganya relatif lebih stabil. Karena kalau kopi itu pada level biji sama kopi yang sudah grade-nya itu yang grade-nya tinggi itu harganya relatif stabil dibandingkan kopi yang masih dalam bentuk kopi merah dan sebagainya. Itu Mas. Itu harapan kita. Harapan kita seperti tema tadi. Kita ingin mencoba bisa nggak kita membuat kaya mereka. Baik. Statement terakhir lah ini. Mungkin Bapak satu-satu saya minta statement terakhir lah. Closing statement istilahnya. Silakan Pak, dari Pak Heru. Iya, saya rasa ya program kita ini adalah membantu menstabilkan harga kopi. Kopi sekarang itu kan begitu ada merah sedikit berut semua Pak. Yeah. Sehingga dengan serta-merta semuanya panen kan. Apa yang terjadi ketika supply tinggi sementara demand tetap, harga turun. Nah, dengan proses petik merah itu banyak keunggulannya. Satu, menjamin kualitas. Kedua, kontinuitas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jenny untuk para eksporter kopi. Apa? Kontinuitas, kualitas, dan apa Mas? Kuantitas, Pak. Dan memang Allah itu sudah menjadikan merah itu jadi merahnya itu tidak bersamaan. Kan mungkin itu ya konsepnya. Supaya berkesinambungan terus, petik merah serta merta. Dan itu ternyata Pak, kalau yang di Kerinci itu adalah kopi Arabica yang notabene bijinya kecil-kecil dengan asumsi 250 gram per 2 minggu per pohon, sepertinya di Robusta akan lebih tinggi lagi. Itu yang menjadi nilai lebih dari program kita ini. Pasti petani akan mendapatkan ceruk ekonomi yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan program ini berhasil dan bermanfaat bagi semua, sehingga 35 petani ini akan menjadi role model contoh, sehingga keberhasilan mereka akan menumbuhkan minat dari klaster-klaster yang lain. Semoga berjalan lancar, mudah-mudahan pendanaannya berhasil. Pak Tur yang sudah pakai mic. Closing statement. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan ini memang tidak mudah kita untuk, tapi kita kalau punya tetap semangat tinggi dan mau terbuka ya istilahnya, mau bekerja sama dengan berbagai pihak, insya Allah ini bisa kita wujudkan, istilahnya usaha bersama gitu ya. Dan juga ini sebagai upaya mewujudkan apa yang di Dirjen Perbendaharaan ini terkait TREVA, Treasury Officer, Regional Ekonomis sama Financial Advisory. Jadi satu sisi terkait dengan Regional Ekonomis, ya kita buktikan dengan upaya kita untuk membuat kopi masyarakat petani kopi di Oku Selatan itu bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Itu aja sih. Oke. Pak Jenny mungkin closing statement nih. Apa nih? Kalau dari saya Pak, permohonan bantuan Pak, bantuan dari media, dari pemerintah, dari perbankan, mendukung kami, mendoakan kami sehingga ini bisa berhasil. Karena dengan ini berhasil bukan hanya 35
petani Petani, tadi, tetapi ini akan menjadi satu multiplier effect, bisa menjadi efek bola salju ke petani-petani lain sehingga hasil pekerjaan ini bisa direplikasi, Pak, ditiru di tempat-tempat lain sehingga seluruh petani kopi di Sumatera Selatan kesejahteraannya meningkat, nama kopi di Sumatera Selatan bisa naik di kancah dunia, bisa dikenal di dunia, bukan hanya kopi Gayo yang kita kenal, kopi Gayo, Kintamani gitu ya, atau kopi Wamena atau kopi Lampung. Ini bagaimana kopi Selatan, Gunung Raya. Kopi di Sumatera Selatan, baik itu Semendo, Pagar Alam atau Sipatuhu gitu, bisa naik kembali. Yang terakhir, dengan ekonomi bergerak, ekonomi kaya, petani-petani kaya, maka angka kejahatan akan menurun, Pak. Betul sekali. Jadi sekarang yang kasus yang dikhawatirkan petani, kalau kami menunggu petik merah, nanti kopi kami habis dimaling yang lain gitu ya. Tapi kalau kita semuanya menjadi kaya, insya Allah yang tadinya berniat buruk karena dia sudah punya, akhirnya nggak jadi buruk dia berniat, Pak. Jadi dengan lingkungan ekonomi yang meningkat, kejahatan diharapkan bisa menurun. Demikian dari saya, Pak. Pak Kanwil nih. Ya, tadi saya hanya melengkapi saja, jadi mengajak semua. Jadi kami mengatakan begini, ini bukan program milik kami, ini program milik masyarakat, para petani kita. Siapapun kami undang. Kalau mau berminat, mau mereplikasi, menggunakan ini di bidang lain, kita siap mendampingi. Ya, kita mengajak tadi semua pihak, mari kita kembangkan ekonomi Sumatera Selatan sehingga kesejahteraan meningkat. Ya. Harapan kita semua bahwa kita itu bisa bekerja sama, bersinergi, benar-benar terjadi. Siapapun akhirnya hadir di masyarakat, baik pemerintah, pihak swasta, tadi pihak-pihak yang bisa memberikan bantuan kepada masyarakat hadir semua. Kami siap bekerja sama. Demikian, Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Kanwil ya. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Bapak-bapak dari Kanwil DJP Sumsel tentang menjadikan petani kopi kaya. Mudah-mudahan program ini bisa berhasil dan menjadi inspirasi bagi petani-petani yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.